Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prabowo Satrio, NIM 230 10 11 81 278 dari kelas PTUB. Di sini saya akan melaksanakan praktikum anatomi dan fisiologi ternak unggas, di mana saya menggunakan ayam kampung berjenis kelamin betina. Mari ikuti kegiatan praktikum saya. Pada praktikum acara 3 ini, yaitu memiliki tujuan diantaranya: 1. Mengetahui bagian eksterior dan organ pelindung pada ternak unggas. Yang kedua, mengetahui organ respirasi, organ pencernaan, organ reproduksi, dan organ ekskresi pada ternak unggas. Yang ketiga, mengetahui berbagai penyakit yang sering menyerang ternak unggas. Ya, ketiga itu adalah tujuan praktikum dari acara 3 ini. Ini saya akan menjelaskan mengenai organ pencernaan pada ternak unggas, yang dimana organ tersebut diawali oleh paruh. Paruh ini berfungsi sebagai jalur masuknya pakan. Setelah pakan masuk dari paruh, lanjut ke esofagus. Esofagus ini terdapat gerak peristaltik sehingga pakan akan langsung turun ke crop atau tembolok. Setelah pakan sampai di crop ini fungsinya untuk menghaluskan pakan dan sebagai penyimpanan pakan sementara. Lanjut ke proventriculus. Setelah itu lanjut ke gizzard, yang dimana gizzard ini tersusun oleh otot yang kuat berisi pasir atau bebatuan yang akan menghancurkan makanan. Dari gizzard masuk ke usus halus. Usus halus ini terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum, dan fungsinya sebagai tempat terjadinya proses absorpsi. Setelah itu masuk ke usus besar. Lanjut ke kloaka. Yang kloaka ini merupakan saluran pencernaan terakhir dan berfungsi sebagai pembuangan ekskreta atau pengeluaran telur pada ternak betina. Dan untuk tambahannya itu di ayam ini memiliki 2 sekum. Unggas yang memakan biji-bijian dapat memiliki 2 sekum yang besar, seperti di sini terlihat besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organ respirasi atau organ pernapasan pada ternak unggas, yang diawali dengan organ laring. Organ laring ini sebagai tempat masuknya udara. Lalu udara masuk ke trakea, yang dimana trakea ini berbentuk tabung serta terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Setelah trakea terdapat bronkus.
yang merupakan percabangan untuk menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Setelah itu terdapat bronkiolus. Bronkiolus ini terdapat di bronkus serta berfungsi sebagai penyalur udara yang ditangkap dari trakea. Habis dari bronkiolus ini masuk ke alveolus. Alveolus ini berada di dalam paru-paru yang dimana fungsinya sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai organ sekresi pada ternak unggas yang terdiri diantaranya ada hati, pankreas, dan kloaka. Untuk di hati sebagai sekresi empedu, pembentukan sel darah, metabolisme, dan penyerapan vitamin. Selain itu, pada hati ayam terletak di antara gijar dan empedu serta berwarna kemerahan. Terus ada yang namanya pankreas. Pankreas itu terletak di sini di tengah-tengah antara duodenum yang berfungsi mensekresikan enzim pemecah polimer hati, lemak, dan protein, yaitu amilase, lipase, dan tripsin. Lalu terakhir ada organ sekresi yaitu kloaka. Kloaka ini merupakan lubang saluran pencernaan untuk pembuangan ekskreta ayam atau pengeluaran telur untuk ayam betina. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi pada ternak unggas. Organ reproduksi pada ternak unggas ini dimulai dengan ovarium yang fungsinya sebagai penghasil sel telur atau ovum. Lalu masuk ke invidibulum. Di invidibulum ini menangkap sel telur yang sudah matang dari ovarium. Setelah itu masuk ke magnum. Magnum ini tempat sekresi putih telur dan merupakan saluran terpanjang di organ reproduksi ini. Setelah magnum masuk ke isthmus. Isthmus ini sebagai tempat terbentuknya membran pelindung telur atau kerabang telur. Setelah itu masuk ke vagina. Vagina ini yang berfungsi sebagai alat kopulasi, deposisi semen, dan tempat masuknya penis. Setelah dari vagina ini ada yang namanya kloaka. Kloaka ini paling akhir, yang dimana fungsinya untuk melindungi vagina dari kotoran dan sebagai tempat keluarnya ekskreta maupun tempat keluarnya telur. Sekian penjelasan dari saya mengenai organ reproduksi. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit-penyakit yang sering menyerang pada ternak unggas. Di antaranya ada penyakit Newcastle disease atau ND atau juga biasa disebut dengan tetelo. Penyakit ini merupakan penyakit yang menyerang ternak unggas dan sering terjadi akibat virus avian paramyxovirus. Penyakit ini ditandai dengan adanya pendarahan pada provinticulus dan sebagiannya di usus. Terus juga ada penyakit Merek disease atau MD. Penyakit ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh herpes virus grup 13. Penyakit ini ditandai dengan penebalan dinding pada provinticulus ini. Lalu yang ketiga ada penyakit yang namanya IBD atau infectious bursal disease atau juga biasa disebut dengan gumoro. Penyakit ini merupakan penyakit unggas yang disebabkan oleh Virna virus. Penyakit ini ditandai dengan pendarahan pada provinticulus juga. Cukup sekian penjelasan mengenai penyakit dari saya. Terima kasih. Baik, sekian dari kegiatan praktikum acara 3 ini. Saya Prabowo Dwi Satrio mengucapkan banyak terima kasih. Stay safe and stay healthy. See you.